就不信破不了你这颗心。 Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-13. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang kembali menemui Yinglei yang masih dihina oleh orang-orang dari Pavilion Tianxing karena dia anggap sebagai seorang siluman, dan Yinglei memberitahukan teman-temannya kalau Yi Chen sudah lama pergi dari sini. Lalu tak lama kemudian Zhen Mei yang berada di atas memanggil mereka semua dengan menjelaskan kalau ia bersama pasukan Chongwu telah berhasil menangkap siluman Aoyin yang selama ini mereka cari, yang telah membunuh Perdana Menteri sekaligus siluman yang telah menyerang orang tadi malam. Aoyin merupakan siluman yang bisa merubah wujudnya menjadi siapapun, dan Yi Chen yang mereka anggap telah membunuh orang-orang itu tidaklah benar. Mendengar penjelasan itu membuat orang-orang di sana menganggap pasukan Chongwu lebih kuat daripada pasukan Biro Pemburu Siluman karena dengan mudahnya bisa menangkap Aoyin yang selama ini sudah meresahkan para warga di kota Tiandu ini. Namun Yinglei bersama lainnya tidak percaya kalau itu merupakan Aoyin yang asli dan menganggap kalau itu merupakan siluman buatan milik Wen Zhongyu yang kekuatannya seperti Aoyin. Dan mereka pun menyadari alasan pasukan Chongwu membantu mereka karena Wen Zhongyu tidak ingin membiarkan sesuatu terjadi kepada Yi Chen karena Yi Chen merupakan satu-satunya orang yang bisa menggunakan pedang Yunhuang untuk membunuh Zhao Yuan. Singkatnya, di Biro Pemburu Siluman terlihat Wen Xiao yang begitu bersedih karena Yi Chen juga tidak ada di markas mereka, yang kemungkinan Yi Chen tidak akan kembali ke sini. Namun tak lama kemudian Yi Chen pun datang ke sana yang membuat Wen Xiao begitu senang melihatnya karena telah kembali. Yi Chen yang sedang bersedih lalu dihampiri oleh Zhao Yuan dan mengatakan kalau ia merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Yi Chen saat ini, yang memiliki penderitaan begitu mendalam dan sangat sulit untuk menerimanya. Yi Chen lalu menjelaskan ternyata seperti ini rasanya di saat Zhao Yuan dulu kehilangan kendali, yang seolah-olah mengalami mimpi yang sangat mendalam. Sehingga saat ini ia takut kalau suatu hari nanti ia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Lalu ia pun meminta maaf kepadanya karena sebelum ia menjadi seorang siluman, ia selalu ingin membunuhnya untuk balas dendam. Karena 8 tahun yang lalu Yi Chen telah membunuh ayah dan kakaknya. Seandainya dulu ia tahu perasaan Zhao Yuan menjadi seorang siluman itu seperti apa, mungkin saat itu juga ia akan melepaskan pedang Yunhuangnya dan tidak akan memiliki niat untuk membunuhnya. Dan seandainya dulu ia berhasil membunuhnya, mungkin hari ini ia sangat menyesal. Lalu Zhao Yuan mengatakan alasan itulah ia ingin dibunuh olehnya dengan menggunakan pedang Yunhuangnya karena ia yang sangat menyesal ketika ia sudah membunuh banyak orang. Hingga keesokan harinya, mereka yang telah berhasil mendapatkan kekuatan Baize, mereka pun kembali pergi ke Gunung Kunlun untuk mengaktifkan formasi bintang dan memperbaiki Dahuang. Tuan Ming yang merupakan ayahnya Baiju, tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya yang datang ke rumahnya, yang ternyata itu adalah istrinya sekaligus ibunya dari Baiju yang telah hidup kembali setelah formasi bintang diaktifkan oleh kekuatan Baize. Mereka yang berhasil menyegel pintu Kunlun, dan ketika mereka akan pergi ke wilayah terlarang milik klan Bingyi, tiba-tiba Yi Chen bersama Aoyin datang.
Melihat itu, Yinglai langsung menggunakan kekuatannya untuk mengurung mereka berdua dan meminta teman-temannya untuk segera pergi sekarang juga. 我拖住他们。英磊， Dengan sekali jentikan jari, Li Lun mampu menghancurkan kurungan tersebut yang membuat Yinglai terluka parah. Kembali kepada mereka yang telah sampai di Dahuang, Zhao Yuan lalu menjelaskan setelah melewati goa ini, di depan merupakan wilayah terlarang milik klan Bingyi, yaitu Gua Qijuan. Dan di saat melanjutkan perjalanan, Yi Chen tak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah sisa-sisa kerangka siluman. Lalu Pei Jing bertanya kepada Zhao Yuan, kenapa para siluman ini menerobos masuk ke dalam wilayah terlarang milik klan Bingyi, sehingga para siluman ini mengambil resiko dengan mempertaruhkan diri mereka, dan apakah ada sesuatu di dalamnya. Zhao Yuan lalu menjelaskan kalau di Dahuang juga terdapat sebuah cerita legenda. Jika di wilayah terlarang milik klan Bingyi terdapat sebuah pusaka kuno, ada yang mengatakan pusaka itu adalah air suci es yang fungsinya bisa memperpanjang hidup seseorang. Ada juga yang mengatakan kalau itu merupakan rumput peri misterius yang bisa meningkatkan kultivasi ribuan tahun. Dan bahkan ada juga yang mengatakan kalau di dalam sana terdapat sebuah harta karun yang mampu mengabulkan semua keinginan seseorang. 藏着一个，还有一种最极致的。 Li Lun dan Aoyin yang baru sampai di Dahuang berencana untuk tidak melanjutkan mengejar mereka. Lalu Li Lun mengatakan kalau wilayah terlarang klan Bingyi sangatlah berbahaya karena di sana terdapat monster yang masih hidup sejak zaman kuno yang menjaga wilayah tersebut. 地之内， Kembali kepada Yi Chen yang melarang mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan dikarenakan memperbaiki pedang Yung Huang merupakan misinya, sehingga ia ingin melanjutkan perjalanannya seorang diri. Namun Wen Xiao menjelaskan kalau memperbaiki pedang Yung Huang merupakan misi mereka juga karena mereka merupakan sahabat. Dan bahkan satu-satunya yang bisa menolong Baiju agar terlepas dari Li Lun hanyalah Yi Chen dan pedang Yung Huang tersebut, sehingga mereka akan tetap menemaninya untuk ke sana. Mereka yang berhasil sampai di Gua Qijuan, seketika mereka mendengar suara seseorang yang meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Lalu Yi Chen menjelaskan kalau ia merupakan keturunan dari klan Bingyi yang kedatangannya ke sini untuk mencari sesuatu agar pedang Yung Huang miliknya bisa diperbaiki. Orang misterius itu lalu tertawa yang ternyata pedang Yung Huang suatu hari nanti bisa rusak juga. Lalu di sini Yi Chen meminta maaf karena pedang Yung Huang rusak oleh perbuatan dirinya sendiri dan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan. Orang misterius itu lalu menjelaskan kalau batu 5 warna merupakan salah satu pusaka yang bisa memperbaiki pedang tersebut. Namun dikarenakan batu itu sudah rusak oleh perbuatan mereka, pedang itu pun tidak akan bisa kembali seperti semula. Ia yang mengetahui kalau batu 5 warna telah hancur karena ia melihat pola es di leher Yi Chen yang cukup membuktikan kalau Yi Chen sudah menyerap darah Bingyi yang awalnya tersegel di dalam batu 5 warna tersebut, sehingga sebentar lagi Yi Chen akan menjadi seorang siluman. Walaupun ada satu cara untuk memperbaiki pedang itu, namun ia memiliki sebuah syarat, yaitu setelah Bingyi mati, tidak ada seorang pun yang menemaninya di sini yang sangat dingin dan juga sepi. Ia hanya meminta Yi Chen memilih salah satu di antara mereka untuk tetap tinggal di sini bersamanya, dan setelah itu ia akan memberitahukannya cara untuk memperbaiki pedang Yung Huang tersebut. Mendengar hal itu, Yi Chen tidak akan membiarkan salah satu temannya mati di sini hanya demi pedang Yung Huang, sehingga ia tidak jadi untuk memperbaiki pedang itu. Dan tiba-tiba angin es pun menyerang mereka. Lalu orang misterius itu pun mengancam dan meminta Yi Chen untuk memilih 1 atau 3 orang yang akan ia jadikan es untuk menemaninya di tempat ini. Lalu Yi Chen maju ke depan dan mengatakan kalau ia akan memilih dirinya sendiri untuk tetap tinggal di sini karena setelah memperbaiki pedang Yung Huang, ia yakin ada orang baru yang bisa menguasai pedang tersebut dan menyelamatkan Baiju.
Lalu setelah mengatakan itu, ia pun menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan dirinya sendiri. 他会的。你要干什么？ 小卓， 人间找到新的主人。 Mendengar itu, Zhao Yuan tidak akan membiarkan Yi Chen mati begitu saja karena Yi Chen merupakan sahabat mereka yang mungkin saja ada cara lain selain Yi Chen melakukan bunuh diri sehingga ia memintanya untuk tidak melakukan ini. Namun ternyata kekuatan Zhao Yuan tidak cukup untuk menghancurkan kekuatan es milik Yi Chen sehingga mereka berdua pun membeku. 我就不信破不了你这颗心。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit turun dari ningali film Sotong undur diri dan salam Sundaners.